Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kuliah valuasi lingkungan. Karena ada instruksi dari rektorat, maka kuliah valuasi lingkungan dibuat online. Dan sengaja saya buat asinkron atau tidak real time, supaya teman-teman bisa sewaktu-waktu nonton ataupun membaca slide atau bahkan dengerin presentasi dari saya untuk minggu keempat terkait dengan topik market price method. Beberapa orang nyebutnya market base dan lain sebagainya. Intinya ada pada keyword di depan ini, ya. Kita akan lihat seperti apa market price method. Di dalam Google Classroom saya juga sudah berikan satu link YouTube. Nah, ini juga silahkan dilihat. Ini dari, saya lupa channelnya apa. Salah satu lembaga yang bergerak di konservasi, tetapi juga menggunakan valuasi lingkungan sebagai salah satu metode yang mereka andalkan dalam rangka mempengaruhi kebijakan atau influencing environmental policy pada beberapa negara. Salah satunya adalah market price method. Ini adalah daftar isi untuk kuliah pada topik ini. Ya, ini adalah satu bagan yang menunjukkan posisi market price method di bawah market valuation, ya. Nanti di sesi selanjutnya kita akan masuk ke sini. Nanti ada cost base untuk di hari Jumat. Tapi pada hari ini, pada sesi ini kita akan bicara soal market price method. Selain nanti juga akan ada hedonic, travel, contingent valuation, choice modeling, dan juga benefit transfer. Ya, jadi posisinya di sini market price. Ini sebenarnya teman-teman sudah sangat dekat dengan market price method karena sudah pernah melakukan NSDA. Walaupun NSDA ini sebenarnya bukan semata-mata valuasi lingkungan, ya, karena di NSDA itu ada proses suitability analysis, gitu ya. Jadi ada proses tidak hanya valuasi lingkungan, tetapi bagian awal atau salah satu tahap awal-awal yang dilakukan dari NSDA itu adalah market price valuation. Bagaimana komoditas-komoditas atau sumber daya alam itu dikonversi dari yang tadinya berupa volume, kilogram, atau ton gitu ya, atau kuintal, dikonversi ke dalam bentuk uang atau dalam bentuk moneter. Nah, itu ragam-ragam konversinya itu dari kilogram, dari kintal, dari ton, itu menggunakan harga yang muncul di pasaran, harga jual belinya. Nah, itulah esensi dari market price. Kita masuk ke definisi atau pendahuluan awal dari market price method. Adalah teknik menilai satu jasa ekosistem, gitu ya, manfaat-manfaat dari lingkungan yang sumber penilaiannya berdasarkan pada angka yang ada di pasar komersil. Nah, ini kunci dari market price valuation, atau juga bisa kadang orang menyebutnya diperdagangkan. Jadi memang khusus pada jasa ekosistem yang ada di pasaran
atau diperdagangkan. Nah, ini jasa ekosistemnya apa? Biasanya nanti akan dekat dengan jasa ekosistem provisioning. Kemarin kita sudah membahas ini. Ya, contohnya ada macam-macam. Nanti kita lihat. Nah, ini juga di poin kedua sudah sangat clear itu. Untuk menilai jasa produk ekosistem dijual belikan atau diperdagangkan di pasar. Paling sering adalah provisioning services. Ini contohnya ada food, ada raw material, ada fresh water, ada obat-obatan, ya. Semua provisioning. Kenapa? Karena ini yang paling gampang ada di pasar, atau kadang kita nyebutnya sebagai market goods. Ya, makanan ada dijual beli di pasaran, raw material, kayu, apalagi cotton, ya, kapas, sutra dan lain sebagainya ada di pasaran. Fresh water, air, ini juga air sudah jadi barang komersil sekarang, ada di pasaran dijual belikan. Obat-obatan apalagi, itu kan sekarang semua orang lomba-lomba cari jahe karena kasus corona mempengaruhi value dan secara tidak langsung mempengaruhi price-nya. Ini contoh dari objek yang bisa dievaluasi dengan menggunakan market price method. Walaupun beberapa menggunakan market price method untuk di sini. Nah, ini tapi perdebatannya panjang gitu ya. Karena beberapa penelitian melihat spesies ini bisa diperjualbelikan walaupun dia muncul di dalam black market, tapi tidak common gitu ya, tidak terlalu banyak digunakan, walaupun ada beberapa penelitian yang melihat spesies jual beli hewan biodiversitas itu dengan market price method karena memang ada pasarnya walaupun dia illegal market atau black market. Tapi kita fokus pada yang ini, yang legal-legal aja ya, yang common. Ini contohnya ada raw materials, ada foods lagi, medicine, water. Ya. Oke, ini ada beberapa istilah yang harus diketahui sebelum kita membahas soal market price method. Yang pertama adalah consumer surplus. Nah, sebelum ke sini sebaiknya teman-teman nonton video dulu nih ya. Sebelum kita masuk ke sini, tonton video YouTube. Karena slide-slide selanjutnya ini memang saya ambil kebanyakan dari video YouTube-nya. Nah, di video YouTube itu akan dijelaskan consumer surplus apa, produsen surplus apa, dan bagaimana kemudian itu mempengaruhi value dari sebuah jasa ekosistem yang kemudian dievaluasi dengan metode market price ini. Jadi kita masuk ke istilah pertama, ada consumer surplus atau surplus konsumen, yaitu selisih antara harga aktual ya atau price di sini, price yang dibayarkan seseorang untuk mendapatkan satu barang tertentu ya, goods, tetapi kemudian ada selisih antara harga dengan manfaat yang sebenarnya bisa dia dapatkan dari barang tersebut. Sebagai contoh, ini ada seorang bernama Ibnu, dia mau bayar laptopnya ini, dia sanggup gitu karena dia melihat laptopnya ini sangat bermanfaat, dia mau membayarnya 1 juta. Tetapi sebenarnya laptopnya ini harganya hanya 500.000. Nah, manfaat yang dirasakan Ibnu
dari laptopnya ini karena dia ingin sekali menggunakan laptop, dirasa punya manfaat yang lebih dari laptop tersebut dibandingkan harga aslinya, harga aktualnya. Ini adalah konsumen surplus, artinya surplus konsumennya adalah 500.000. Atau kadang kita juga memberikan contohnya, bisa kita berikan misalnya kita beli laptopnya 500.000. Nah, dengan laptop ini price. Nah, dengan laptop ini kita bisa mendapatkan manfaat itu, misalnya kerja, dapat gaji, atau nonton YouTube. Ini berarti kita senang-senang. Nah, ini gaji ini berapa? Kalau dia lebih besar dari price kita membelinya, ya berarti sebenarnya value-nya sudah untung di sini. Lebih dari 500. Nonton senang-senang. Nah, ini berapa? Kalau nonton, daripada nonton di bioskop, kita nonton di LK21 atau Indo XXI, lebih ngirit. Nah, ini kemudian bisa kita lihat sebagai value. Nah, manfaat-manfaat ini bisa kita valuasi, walaupun tadinya dalam bentuk kualitatif di sini gitu ya, tapi kemudian ada proses mengkuantifikasinya. Nah, ini kemudian disebut sebagai market price method. Nah, ini kita tahu kemudian value dari laptop tersebut dibandingkan dengan price-nya. Nah, ini kan price nih, harga ya. Nah, kadang orang nyebutnya price, beberapa juga nyebut konteksnya cost, sama aja. Tapi di sini, nah ini benefit. Nah, ini kemudian kita melihat ini sebagai value. Gitu. Ya, jadi price dan value ada sedikit perbedaan. Value ini bisa dikuantifikasi ke moneter, tetapi memang perlu dikelompokkan dulu manfaat-manfaat apa yang didapatkan. Ya, baik secara kualitatif ataupun langsung secara kuantitatif. Nah, kemudian proses dia menjadikan ke dalam kuantitatifnya disebut valuation method ya, atau valuation. Angka hasilnya disebut value. Nah, value akan dibandingkan dengan price, ini besar mana. Selisihnya pada konteks metode ini disebut sebagai consumer surplus. Kalau di grafiknya dia di sini posisinya. Ya, kalau biasanya kita menyebut grafik ini itu semakin langka barangnya gitu ya, ini mendekati 0, 1 semakin langka barangnya, price-nya akan semakin mahal. Nah, semakin banyak barangnya ke sini, maka price-nya dia akan semakin turun. Nah, gitu. Istilah kedua adalah producer surplus atau surplus produsen. Nah, beda dengan yang konsumen tadi. Kalau produsen ini surplusnya bisa langsung dilihat sebagai profit ya, bisa dilihat dari profit atau untungnya. Artinya dari biaya produksi ini nanti dari biaya harga jual ya, selisih harga jual dikurangi dengan biaya produksi. Nah, ini sudah pasti masuknya kategori untung. Gampangnya seperti ini. Si Sandrine jual kuenya 1 juta, tapi biaya produksinya 500.000. Nah, ini langsung berarti surplus produsennya adalah 500.000. Gitu ya. Jadi harga jual dikurangi biaya produksi. Ini sama dengan untung. Itu pada konteks di sini adalah surplus produsen. Nah, kalau produsen lebih gampang karena dia ada biaya, ada harga jual dan ada biaya produksi. Nah, kalau kita lihat yang konsumen tadi, dia cuma ada harga beli aja. Nah, kemudian di mana kita bisa lihat consumer surplusnya? Dia lihat di sini benefitnya. Nah, kalau yang versi pedagang, karena ada elemen harga jual dan biaya produksi, nah ini berarti surplus produsennya bisa langsung dilihat dari ini, harga jual dikurangi biaya produksi sama dengan untung.
atau sama dengan surplus produsen. Nah, kalau kita lihat grafiknya adalah seperti ini. Ini artinya gitu ya, semakin gimana nih bacanya, semakin sedikit barangnya ya dia semakin sedikit untungnya. Sampai dia semakin banyak barangnya, dia semakin tinggi harganya atau semakin banyak untungnya. Nah, istilah ketiga adalah total economic surplus, yaitu jumlah total surplus produsen dan konsumen. Jadi yang tadi kita lihat, ini ada surplus produsen, ini ada surplus konsumen. Nah, ini ditambah ini, nanti biasanya dia akan menjadi sebuah diagram yang ketemunya seperti ini. Ya, nanti akan ketemu titik tengahnya, nah, gitu biasanya. Nah, bagian sini semua ya, satu area ini kemudian disebut sebagai total economic surplus, consumer surplus dan juga producer surplus. Ini ketemu sebagai total economic surplus. Nah, kita simpan tadi ya, total economic surplus itu kita simpan sebagai kondisi awal atau baseline ya, atau bisa juga dibilang sebagai T0 kadang-kadang orang nyebutnya, atau baseline, atau orang juga sering nyebutnya existing condition gitu. Nah, kemudian jika terjadi sebuah masalah lingkungan atau sebuah polusi gitu kan, ini bergeser, kurvanya, diagramnya ini bergeser. Kenapa bergeser? Karena yang biasanya terjadi adalah, misalnya gambarannya adalah danau. Ini kondisi existingnya bagus, lingkungannya nggak ada masalah. Tapi kemudian ada polusi atau pencemaran. Nah, polusi ini membuat misalnya ikan yang ada di danau itu berkurang jumlahnya, atau dengan bahasa kadang-kadang orang ekonomi menyebutnya langka. Jadi barangnya langka. Nah, kalau barangnya langka, yang biasanya terjadi adalah ini bergeser ya, supply bergeser, demand pun bergeser. Kenapa? Karena barangnya langka. Kalau barang langka, dia geser ke kiri. Nah, dengan langkanya barang ini berarti harga posisinya naik, gitu kan? Nah, ini kalau kita lihat kurva demand, semakin langka barangnya, dia semakin naik harganya, ya kan? Semakin ke atas, gitu. Artinya semakin sedikit ikannya, semakin langka ikannya, harganya naik. Atau karena konteksnya adalah market price method, berarti value-nya pun naik. Ya, value-nya pun dia naik. Nah, inilah kemudian kenapa kita harus memperbandingkan kondisi baseline dengan kondisi kalau ada polusi atau ada perubahan kondisi lingkungan hidup. Nah, ini contohnya. Jadi di sini tadi baseline, di sini T0 atau existing ya. Nah, ini kondisi saat ada polusi. Nah,
ini T-nya mau T5, T10 tergantung gitu, karena konteksnya adalah kondisi polusi atau polluted atau degraded atau depleted. Jadi kondisi dia sudah tercemar, dia terdegradasi, atau sumber daya alamnya pun mulai turun. Nah, kondisi ini kemudian diperbandingkan, dikurangi lah dari total economic surplus, dikurangi dengan total economic surplus setelah terjadinya polusi. Nah, inilah kemudian value dari barang tersebut kalau posisinya sudah terjadi polusi. Jadi kita punya tiga value ya, sebenarnya 2 value timeline. Value pertama adalah kalau tidak ada no environmental pressure posisinya. Jadi aman-aman aja kondisinya ya. Aman-aman aja kondisinya di sini. Sehingga ini bisa kita lihat sebagai value pada kondisi yang paling optimal lah. Karena memang tidak terjadi degradasi, atau mungkin bisa kita bilang value existing juga. Jika memang ternyata dia pada timeline sebelumnya dia misalnya sudah terjadi degradasi, kemudian kita value kondisinya di tengah-tengah ada kejadian degradasi, ya berarti kan dia baseline atau existing. Tapi kalau dia tidak terjadi degradasi, berarti dia pada kondisi yang paling optimal. Nah, yang sering terjadi adalah danau, sungai, dan lain sebagainya ini sudah sangat jarang lah pada posisi yang paling baik, paling optimal, terutama misalnya konteksnya di Jogja atau di Jawa. Sehingga yang juga perlu kita lihat adalah total economic surplusnya dengan with environmental pressure. Nah, ini posisi yang kita pertimbangkan bahwa sudah ada polusi, sudah ada degradasi, dan sudah ada penurunan kualitas sumber daya alam pada satu objek tertentu, pada satu ekosistem tertentu. Nah, artinya kan ada pengurangan kondisi, ada ecosystem services loss bahasa saya waktu itu, ada hilangnya sumber daya alam atau hilangnya manfaat-manfaat yang bisa diberikan oleh lingkungan. Jadi ini kondisi saat ada environmental pressure. Nah, di sini yang ketiga ini 1, 2, 3. Yang ketiga ini adalah ecosystem services loss-nya. Kita menghitung hilangnya manfaat dari sebuah ekosistem dengan membandingkan kondisi baseline ya, atau kondisi existing, bisa existing, bisa kondisi sebelumnya ya, tergantung kita sedang melakukan valuasinya kapan ya, T-nya kapan. Kemudian kondisi setelah terjadi polusi. Nah, kemudian kita hitung ecosystem services loss-nya. Nah, ini adalah kurva permintaan, demand curve. Nah, cara cari demand curve-nya ini yang memang cukup berat ya, karena harus ada analisis regresi. Tapi tenang saja, kita tidak kesini arahnya ya, kita nggak kesini arahnya. Nanti kita langsung ke cara mudahnya aja untuk melakukan valuasi lingkungan. Nah, ini contoh kenapa kemudian harus ada regresi, karena faktornya ada banyak ya, yang mempengaruhi harga pasar itu nggak cuma satu,
bahkan dia longitudinal alias waktunya pun multi time gitu ya. Waktunya itu tidak hanya satu tonggak waktu, tapi dia ke belakang dan juga mungkin nanti ke depan. Termasuk faktornya, ada banyak sekali faktor di sini yang mempengaruhi harga pasar. Nah, ini contohnya pun saat kita bicara biaya produksi, ya kan, biaya produksinya tinggi, hasil ikannya tinggi. Biaya produksinya sedang, hasil ikannya pun juga biasa saja. Ya cukup banyak, tapi tidak sebanyak dibandingkan dengan yang ini. Kalau biaya produksinya sedang, nah ini juga hasilnya mungkin juga akan sedikit. Nah ini juga nanti mempengaruhi semuanya. Semua kondisi ini mempengaruhi market price. Ya, sangat mempengaruhi market price. Kenapa kemudian ada regresi, multifaktor analisis dan lain sebagainya dilakukan. Oke, itu video pertama, selesai sampai pada konsep market price valuation berbasis pada cara yang sesuai dengan kaidah ekonomi. Ada regresi dipakai untuk menentukan kurva demand dan juga kurva supply dan seterusnya. Di dalam konteks penelitian ekonomi memang tipe yang seperti ini ya, dengan regresi dan seterusnya, ini akan lebih diterima gitu. Tetapi nanti cara mudah pun itu tetap diterima pada konteks pengambilan keputusan ya.